Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Nepi Nurjaman dari SMA Mekar Arum Cileunyi, Kabupaten Bandung. Di sini saya akan mencoba untuk berbagi atau sharing ilmu tentang pembelajaran pendidikan inklusif yang sudah saya pelajari di Guru Belajar Kemdikbud. Tapi yang saya fokuskan di sini adalah bagaimana caranya kita mengolah media pembelajaran khusus bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Mari kita lihat dulu PowerPoint-nya, Bapak Ibu. Nanti setelah ada PowerPoint, saya akan menayangkan atau bagaimana cara kita mengikuti kegiatan pembelajaran inklusif. Sebagaimana kita ketahui bahwa pendidikan itu adalah hak seluruh warga Indonesia, tak terkecuali bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Pada zaman sekarang masih jarang sekali atau sedikit sekali pendidikan yang khusus untuk anak-anak yang mempunyai kebutuhan khusus. Jadi di mana pemerintah mewajibkan bagi sekolah-sekolah umum itu apabila ada anak yang berkebutuhan khusus wajib diterima. Nanti loncatnya ke depannya adalah dia mampu belajar dengan cara pembelajaran berdasarkan pendidikan inklusif. Kemarin saya pelajari di pendidikan inklusif itu, sebelum kita menjudge atau anak ini hambatannya ini, anak ini hambatan ini, ternyata kita harus menggali dulu atau mewawancarai dulu dengan membuat kisi-kisi dan indikator. Di sana saya mempelajari bagaimana mengidentifikasi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Dari nanti ada perbedaannya anak yang berkebutuhan autisme, tunagrahita dan sebagainya. Namun di sini saya akan berbagi tentang atau pengibasan tentang media pembelajaran bagi ABK atau anak berkebutuhan khusus. Di mana bentuk-bentuk media pembelajarannya itu ada media grafis, media cetak, media gambar diam atau foto, media LCD, media slide, audio, film, televisi maupun media video, castle recorder dan multimedia. Jadi kebanyakan anak-anak yang berkebutuhan khusus dia lebih cenderung atau suka dengan yang namanya gambar, audio maupun video. Beda sama anak-anak yang reguler kalau di kelas. Selanjutnya, media grafis adalah media visual. Jadi di sana kita bisa memunculkan fakta, ide atau gagasan melalui penyajian kata-kata, kalimat, angka-angka dan simbol maupun gambar. Di sana ya. Itu adalah contoh-contoh dari media yang ada di bentuk pembelajaran. Terus media cetak itu dalam bentuk cetak, media gambar itu dalam bentuk foto atau kolase foto, album dan sebagainya. Media LCD adalah dalam bentuk proyektor, jadi kita bikin animasi atau download animasi itu ditampilkan secara diperbesar. Terus media slide berarti bisa dalam bentuk PowerPoint, media audio bisa dalam bentuk podcast ataupun rekaman, film kita bisa ada film motivasi dan sebagainya, media televisi yang sekarang sudah difasilitasi oleh kementerian dalam bentuk TV Kemdikbud. Sekarang ada program-program pembelajaran, terus media video, castle recorder atau rekaman ya, dan yang tadi multimedia itu bisa dalam bentuk
teknologi, multimedia interaktif dan sebagainya. Itu adalah bentuk-bentuk media pembelajaran khusus untuk anak berkebutuhan khusus ya. Nah, bagaimana sih langkah-langkahnya supaya kita dapat membuat media tersebut? Yang pertama, kita harus mengidentifikasi peserta didik tersebut mempunyai kebutuhan khusus apa. Kalau misalkan autisme, tunagrahita, terus pendengaran, berkebutuhan khusus yang ada halangan pendengaran atau halangan tidak bisa melihat, itu kan tiap anak berarti beda media. Jadi yang pertama kita harus mengidentifikasi kebutuhan khusus apa yang peserta didik butuhkan. Kedua, setelah mengidentifikasi, kita menyiapkan media yang cocok untuk anak berkebutuhan khusus tersebut. Ketiga, merancang media. Setelah merancang media, berarti keempat, kita melakukan produksi media tersebut. Jadi sudah identifikasi anak tersebut berkebutuhan khusus apa. Kedua, membuat media yang cocok dengan anak yang berkebutuhan khusus tersebut. Tiga, merancang media. Yang terakhir adalah produksi media pembelajaran. Mungkin itu adalah langkah-langkah dan pembuatan media pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus. Sekarang yuk kita sama-sama belajar pendidikan inklusif. Saya mulai dari awal saja, Bapak Ibu, untuk supaya kita lebih paham tentang pendidikan inklusif, supaya kita lebih merangkul anak-anak yang mempunyai kebutuhan khusus, kita wajib belajar di gurubelajar.kemdikbud.go.id. Saya dulu dari guru belajar seri pandemi COVID-19. Itu awal peluncuran, jadi seri pandemi COVID-19 sampai sekarang yang terbaru adalah inovasi guru PAUD sama pendidikan inklusif. Kalau guru PAUD saya tidak ikut karena itu adalah khusus untuk guru-guru PAUD. Kebetulan saya di sini ada guru SMA mata pelajaran kimia, tapi saya berminat untuk mengikuti pendidikan inklusif karena di tiap sekolah, baik itu pendidikan umum atau reguler maupun pendidikan sekolah yang khusus bagi anak-anak berkebutuhan khusus, tiap gurunya wajib mempelajari supaya nanti ketika kita bisa tatap muka semuanya sudah paham bagaimana cara mengelola pendidikan atau siswa yang mempunyai kebutuhan khusus. Karena sekarang masih banyak atau masih kurang di Indonesia, yaitu tentang pemenuhan guru pembimbing khusus GPK ya, atau kita sebut guru pendidikan inklusif. Bagaimana cara kita mengikutinya supaya kita mampu memahami dan mengidentifikasi tentang siswa berkebutuhan khusus? Caranya, Bapak Ibu silakan buka SIM PKB-nya atau buka website gurubelajar.kemdikbud.go.id. Sekarang di satuin ya, ayo guru belajar dan berbagi. Nanti tinggal masukkan alamat surel SIM PKB-nya, terus masukkan kata sandi yang Bapak Ibu miliki. Ya, kita ulangi lagi. Setelah masuk ke dalam dashboard guru belajar, di situ ada pilihan inovasi pembelajaran, belajar mandiri, calon guru ASN PPK, asesmen kompetensi minimum, pendidikan inklusif, pendidikan keterampilan masa pandemi COVID-19.
supaya kita lebih paham tentang pendidikan inklusif dan lebih paham tentang tadi yang saya sampaikan tentang materi atau media pembelajaran khusus anak berkebutuhan khusus, kita masuk ke pendidikan inklusif. Klik selengkapnya. Nah, di sana itu yang pertama Bapak Ibu akan mempelajari tentang BIMTEK Guru Belajar Seri Pendidikan Inklusif. Kalau saya kebetulan angkatan 1, jadi nanti akan dibuka angkatan-angkatan berikutnya. Jadi ada 2 yang harus kita ikuti, BIMTEK Guru Belajar Seri Pendidikan Inklusif, pelatihan Guru Belajar Seri Pendidikan Inklusif, microlearning, dan terakhir adalah pengimbasan. Di BIMTEK nanti Bapak Ibu akan mempelajari tentang tujuannya di sini meningkatkan pengetahuan guru tentang konsep keberagaman peserta didik, konsep dasar pendidikan inklusif, dan sistem layanan pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Tujuannya nanti di BIMTEK. Yang kedua, meningkatkan dan memberikan pengalaman langsung kepada guru untuk melakukan identifikasi, menyusun asesmen. Nah, tadi kan ada identifikasi. Asesmen itu program pembelajaran yang akan diberikan kepada anak berkebutuhan khusus. Terus ada planning matrix, planning itu rencana, supaya nanti terakhir kita wajib melaksanakan program pembelajaran individual atau PPI. Kenapa ada program pembelajaran individual? Itu adalah dikhususkan bagi mereka yang mengalami keterlambatan belajar. 3, memberikan pengalaman kepada guru dalam mengikuti kegiatan BIMTEK dan diklat secara daring. Jadi kalau dulu luring ya, sekarang daring karena zaman pandemi, jadi kita harus safety atau menjaga protokol kesehatan. Nah, nanti di sini Bu Bapak karena saya sudah selesai, nanti kalau baru masuk di sana kita akan dapatkan menu-menu yang harus kita selesaikan. Kedua adalah pelatihan guru. Jadi setelah BIMTEK baru ada pelatihan guru. Kalau pelatihan guru ini kita lebih ke praktek. Jadi kalau BIMTEK kita mempelajari materi, kalau untuk pelatihan kita lebih ke praktek. Bagaimana cara mengidentifikasi siswa yang berkebutuhan khusus, bagaimana cara membuat planning matrix, bagaimana cara membuat asesmen, bagaimana menyusun laporan hasil asesmen, dan yang terakhir bagaimana kita menyusun program pembelajaran individual. Jadi kalau di sini di tahap 2, setelah tadi tahap 1 BIMTEK, kalau di tahap 2 pelatihan kita lebih praktek. Ya, jadi lebih mengandalkan praktek. Dan yang terakhir adalah micro learning. Kalau untuk micro learning ini adalah ini micro learning itu kita pemahaman materi lebih lanjut. Jadi di sini materi-materinya lebih dispesifikan lagi, bagaimana cara medianya, bagaimana cara intervensi dini anak ABK ini lebih khusus ya kalau untuk micro learning. Nanti Bapak Ibu ada beberapa materi yang harus kita baca, kita selesaikan. Untuk setelah mempelajari micro learning, yang terakhir adalah pengimbasan kepada guru-guru di seluruh Indonesia. Demikian Bapak Ibu guru, itu adalah cara-cara dan masuk untuk mengikuti pendidikan inklusif. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ayo kita bergabung di Guru Belajar Kemdikbud seri pendidikan inklusif. Salam hebat, salam semangat, salam merdeka belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.